Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asnia Pratiwi, NIM 22085. Saya akan mempresentasikan tentang usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional dengan pengembangan obat tradisional yang tepat sasaran. Untuk tugas mata kuliah bisnis kefarmasian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Apoteker Yudi Wicaksono, SSI, MSI. Presentasi ini akan berisikan tentang PT Agariku Sido Makmur Sentosa atau ASIMAS. Profil PT ASIMAS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan, obat tradisional, dan kosmetik yang telah mendapatkan izin dan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seluruh proses produksi di PT ASIMAS ini telah menerapkan sistem produksi bertahap, terkontrol, didukung dengan peralatan yang modern, serta sumber daya manusia yang terlatih, kompeten, dan terampil di bidangnya. Fasilitas dan sarana dan manajemen produksi telah memenuhi standar JPOTB, ISO, dan HACCP. Standarisasi PT Agariku Sido Makmur Sentosa telah mendapatkan sertifikat JPOTB, ISO, HACCP, izin IOT, dan IQOS, serta telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Untuk nomor izin IOT dan IQOS sebagai berikut. Kemudian produk yang dikembangkan oleh PT ASIMAS ada suplemen obat herbal berupa tablet yang berisi ekstrak powder atau formulasi, kapsul, dan saset yang berisi powder dan liquid. Untuk pangan fungsional berupa teh celup, powder, sirup atau liquid. Untuk kosmetika berupa krim, lotion, serum, masker, dan lain-lain. Kemudian untuk highlight dari PT ASIMAS ini yaitu membudidayakan jamur dewa, di mana menjadi salah satu-satunya industri yang membudidayakan dan mengolah jamur dewa yang menjadi produk unggulan di PT ASIMAS ini. Kemudian pendahuluan dan latar belakang. Saat di era digital 4.0, potensi market semakin besar dalam membuat distribusi pemasaran ataupun distribusi produk. Potensi ini juga bagus untuk pengembangan dalam pemasaran produk obat tradisional untuk solusi permasalahan kesehatan, dan budaya masyarakat back to nature cukup marak untuk saat ini. Apoteker atau farmasis dapat lebih mengembangkan potensi dan edukasi maupun pengembangan produk. Tetapi tantangan yang harus dilalui adalah banyaknya produk ilegal di pasaran yang tidak memiliki izin ataupun produk palsu, tahapan yang panjang dalam scale up dan perizinan produk, edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk pengembangan jamu, herbal, dan pangan fungsional, dan banyaknya penelitian dari universitas yang belum dikembangkan menjadi produk. Kemudian pangsa pasar dan potensi obat tradisional di Indonesia. Pertumbuhannya dari tahun ke tahun cukup stabil dan selalu meningkat, yaitu sebesar 9,8% per tahun peningkatannya. Dan pangsa pasar obat tradisional dan consumer health meningkat secara signifikan di setiap tahunnya. Jamu telah digunakan sejak zaman nenek moyang, di mana khasiatnya telah terbukti secara empiris dan akan semakin baik jika didukung oleh bukti klinis atau ilmiah, dan telah menjadi budaya yang didukung trend back to nature sehingga potensinya akan semakin meningkat. Produk dan tahap pengembangan bahan alam. Bahan alam ini dikembangkan menjadi produk yang beraneka ragam, mulai dari pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Investasi dalam pembangunan industri obat tradisional membutuhkan investasi yang tidak sedikit, sehingga cara yang tercepat untuk memiliki produk dengan formulasi dan brand sendiri adalah dengan kerjasama kontrak, manufaktur, ataupun maklon. Sebagai seorang apoteker atau ahli herbal, memiliki potensi dan ilmu yang lebih unggul dalam meneliti ataupun melakukan riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna, dan tepat sasaran.
Kemudian untuk nomor izin edar ini berbeda sesuai dengan sediaan yang diajukan. Untuk jamu, abjad depannya TR untuk jamu tradisional lokal, TI untuk tradisional import, OHT abjad depannya HT, fitofarmaka FF, suplemen SD untuk suplemen lokal, SI untuk suplemen import, makanan dan minuman abjad depannya MD untuk lokal dan MI untuk import, dan kosmetik abjad depannya NA. Regulasi produk di Indonesia. Yang pertama, tahap evaluasi mutu, keamanan, dan khasiat. Hasil evaluasi ini akan menentukan produk diterima ataupun ditolak, dan bisa dilakukan pengecekan di cek bpom.pom.go.id untuk melihat produk yang beredar dengan nomor izin edar. Obat tradisional ataupun pangan yang beredar di wilayah Indonesia ini wajib memiliki izin edar. Untuk mendapatkan izin edar, produk harus didaftarkan terlebih dahulu ke Badan POM. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melakukan evaluasi mutu, keamanan, dan khasiat produk sesuai dengan kategori produk yang didaftarkan. Kemudian tahap kunci dalam hilirisasi produk obat tradisional, pertama tahap reformulasi, riset dan akan khasiat dan data empiris dari suatu bahan herbal, pengumpulan jurnal ilmiah, dan menentukan dosis yang efektif. Tahap kedua, formulasi, menentukan bentuk sediaan, menerapkan data empiris, mencari ajuvan atau bahan yang tepat, menyesuaikan dengan standar mutu produk jadi Badan POM, menyesuaikan dengan viabilitas produksi. Kemudian tahap desain dan stability test, menentukan desain yang tepat, mempertimbangkan stabilitas produk, mempertimbangkan konsep market dan kompetitor, kemudian menentukan variasi isi, dipertimbangkan konsumsi maksimal 1 bulan. Kemudian tahap validasi proses, membuat pilot plan produksi 1/10 besaran batch, uji kualitas produk. Jadi sesuai Parka Badan POM, uji produk untuk kebutuhan registrasi. Kemudian tahap akhir adalah registrasi dengan menyusun dokumen registrasi dan memantau evaluasi Badan POM. Persyaratan ada praregistrasi dan registrasi. Praregistrasi ini ada master formula, surat perjanjian kerjasama kontrak, distribusi atau pengemas jika ada, kemudian surat penunjukan untuk produk impor, dan registrasi. Ada sertifikat analisis bahan baku dan kemasan, sertifikat analisis produk jadi, cara pembuatan produk, protokol dan hasil uji stabilitas, rancangan desain kemasan, hasil praregistrasi. Kemudian larangan dalam obat tradisional. Obat tradisional dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, kecuali jika bentuk tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran dalam bentuk COD. Bahan kimia obat, kemudian narkotika atau psikotropika, bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan atau penelitian membahayakan kesehatan, dan dilarang juga mengandung tumbuhan atau hewan yang dilindungi. Kemudian bentuk sediaan yang dilarang dalam obat tradisional adalah intravaginal, tetes mata, parenteral, dan suppositoria. Untuk suppositoria ini pengecualian untuk obat wasir. Kemudian dilarang untuk obat tradisional isolat, yaitu isolat spirulina, atenolol, dan terpinoel. Kemudian batasan berdasarkan surat edar tanggal 11 Desember 2017 dengan nomor sekian, ada batasan tentang jenis pengawet dan batasan maksimal penggunaannya dalam obat bahan alam dan suplemen kesehatan, dan batasan tentang maksimum penggunaan pemanis buatan yang diizinkan dalam obat tradisional. Contohnya untuk batasan jenis pengawet ini, natrium benzoat yaitu 2000 mg per kilogram produk dihitung sebagai asam benzoat, dan untuk batasan pemanis contohnya batasan maksimum natrium siklamat yaitu 1250 mg per kilogram produk dihitung sebagai asam siklamat. Kemudian sekilas tentang strategi pemasaran. Marketing zaman dahulu memiliki prinsip produk yang jika ingin jalan di pasar, maka diperlukan budget promosi yang cukup besar.
Contohnya iklan di TV dengan biaya yang cukup tinggi, baru produk akan dikenal atau digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Tetapi dengan media digital mengubah semua prinsip tersebut. Promosi saat ini menjadi lebih tertarget, lebih spesifik, murah, dan terukur. Contohnya media AdSense yang melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, ini bisa lebih spesifik dalam pemilihan target pasar. Target market ini harus dianalisis dan disurvei untuk menentukan produk yang tepat. Media digital dan platform penjualan online saat ini penuh akan persaingan produk. Ini disebut red ocean market. Misal produk tertentu yang memiliki market yang sudah cukup bagus, sehingga terjadi persaingan dari segi harga untuk memperebutkan pasar. Tetapi ini bisa merusak pasar dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Sehingga sebagai marketer yang baik, harus bisa mengarah bentuk produk unggulan yang memiliki value dan daya saing yang berbeda, yaitu Blue Ocean Market dengan kompetisi yang sehat. Sehingga penting didukung dengan adanya inovasi, teknologi, dan knowledge. Kemudian contoh inovasi produk, seperti obat tradisional dalam bentuk permen tablet kunyah yang memiliki rasa enak, sehingga mematahkan mindset masyarakat yang beranggapan bahwa jamu itu tidak enak. Kemudian kemasan dibentuk seunik dan semenarik mungkin yang dapat menarik konsumen. Kemudian mengembangkan produk yang belum dikembangkan oleh kompetitor lain, seperti dibuat dalam sediaan drop dengan tambahan pemanis sehingga rasanya menjadi lebih enak. Dan untuk mengatasi konsumen yang jenuh dengan meminum sediaan jamu, maka dibuat bentuk sediaan lain, yaitu contohnya sediaan teh celup yang cukup familiar jika diminum menjadi minuman harian, sehingga konsumen menjadi lebih semangat dalam mengkonsumsi jamu. Kemudian tantangan dalam perencanaan hilirisasi produk. Yang pertama, hal terpenting adalah market atau pemasaran. Sebagus apapun produk, apabila tidak dipasarkan dengan tepat, maka tidak akan bisa menarik konsumen. Kemudian kualitas dan khasiat menjadi bukti penting karena sebagus apapun program marketing, apabila produknya tidak berkualitas, maka brand dan konsumen tidak akan loyal. Kemudian kendala perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, maka diharapkan dari pihak marketing ini bisa menjadi lebih sabar dan lebih prepare secara matang, tidak hanya mengandalkan momentum sesaat. Kemudian konsep produk yang cocok dengan segmentasi pasar atau tertarget, pasar akan semakin mudah diterima. Dan riset pasar ini sangat penting untuk dilakukan. Kemudian memiliki produk dengan nilai keunikan yang tinggi sehingga dapat menjadi value atau unique selling proposition yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.